bahwa suatu daerah di mana mereka menggunakan energi untuk mengorganisasi isinya untuk melawan energi penghancur dari entropi. Namun bukan hanya itu saja, makhluk hidup juga memiliki suatu organel yang bernama ribosom. Berikut adalah sel hewan, sel tanaman, dan bakteri. Mereka bertiga memiliki ribosom. Ribosom digunakan untuk membuat protein yang dibuat dari mRNA. Pertanyaan gambar berikut menjelaskan mengenai proses perpindahan energi yang terjadi di manusia. High quality energy dalam bentuk makanan masuk ke dalam tubuh manusia dan dikeluarkan menjadi panas. Panas tersebut akhirnya menggetarkan molekul di sekitarnya yang menyebabkan ketidakteraturan. Berikut ini adalah salah satu mekanisme keteraturan yang ada. Ini adalah sel kloroplas. Sel kloroplas mengambil energi dari matahari dan mengubahnya menjadi glukosa dan CO2. ADP plus P yang masuk ke dalam sel trikloroid diubah menjadi ATP, dan itu menunjukkan bahwa dari ketidakteraturan menjadi semakin teratur, dan ATP dirubah menjadi ADP plus P dengan menghasilkan glukosa dan CO2. Di sini menunjukkan bahwa dari keteraturan menjadi semakin ketidakteraturan. Aktif transport. Sebuah sumber masuk ke dalam salah satu bagian dari sel, kemudian oleh ion pump menggunakan H+, dia masuk menggunakan ATP merubah menjadi ADP dan AP dan membukakan jalan supaya source dapat masuk. Berikutnya adalah cara sel membangun dirinya sendiri. Sebelumnya molekul-molekul tidak terasa, namun setelah ada tegangan dari luar maka akan membentuk suatu lapisan. Apakah fungsi enzim? Enzim berfungsi sebagai katalis, yaitu mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi barier dari molekul. Enzim bekerja pada substrat yang spesifik. Apa sih perbedaan fisis yang paling penting antara macro world dengan nano world? Sebelum ke sana, sebaiknya kita tahu dulu apa itu makro, apa itu nano world. Nano world itu adalah dunianya individual molekul pada suatu unit area. Dimana ketika individual molekul ini terkena heat atau mendapat heat, dia akan bergerak dari suatu dinding kecepatan Vx, sehingga momentumnya adalah mVx. Ketika membentur dinding di sini, dia akan kembali kecepatan minus Vx, sehingga momentumnya adalah minus mVx. Dapatkan delta momentum yaitu 2m Vx. Macro world itu apa sih? Ini gabungan atau kumulatif dari individual molekul. Setiap individual molekul ini dia memiliki area dan terkumulatif, sehingga dia akan menciptakan suatu makromolekul. Ini kita contohkan sebagai makromolekul air. Kita letakkan makromolekul air ini di atas panci, kemudian kita beri heat, panaskan. Pertanyaannya, kenapa tidak semua molekul air ini langsung menguap ketika T sudah mencapai nilai kritis? Nah, nilai kritisnya ini sudah memberikan energi pelepasan yang cukup. Kenapa? Nah, ini terjadi karena pada tiap-tiap individual molekul di sini dia memiliki suatu
suatu pengontrol reaksi berupa energy barrier atau energi pembatas yang hanya dimiliki oleh dunia nano atau nanoworld. Random pada sel merupakan fenomena Brownian motion, di mana partikel yang sangat kecil di dalam fluida akan selalu bergerak jika memiliki temperatur. Pertama, kita coba meninjau satu molekul yang sangat kecil tersebut. Molekul ini terus bergerak namun arahnya tidak menentu. Kita perhatikan terus-menerus sehingga dalam rentang waktu yang cukup lama, kita baru akan merasakan pola arah dari pergerakan molekul ini. Namun, kita tidak dapat meninjau hanya dari satu molekul saja. Kita perlu jumlah molekul yang cukup banyak. Dan dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin lama rentang waktu pengamatan kita, maka distribusi statistiknya akan semakin lebar. Dan karena sigma displacement sama dengan 0, maka distribusinya adalah distribusi normal.